Ribuan peternak sapi di sejumlah daerah di Indonesia kini bisa bernafas lega setelah pemerintah berhasil mendatangkan vaksin darurat virus PMK untuk menekan angka penyebaran virus PMK. Selain menggunakan vaksin, para peternak juga mempercayai penggunaan jamu tradisional untuk mengobati ternak mereka yang sakit PMK. Vaksinnya udah siap kan? Pak Camat, Pak Desa ya? Ribuan peternak sapi di sejumlah daerah di Indonesia kini bisa bernafas lega setelah pemerintah berhasil mendatangkan vaksin darurat virus PMK untuk menekan angka penyebaran virus PMK yang menyerang hewan ternak, khususnya hewan ternak sapi. Sekitar 800.000 botol vaksin darurat PMK yang didatangkan dari Prancis ini Selasa siang disuntikan perdana ke belasan ekor ternak sapi sehat yang ada di Desa Tanjung Sari, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Karena berfungsi untuk menambah kekebalan tubuh ternak, vaksin darurat PMK ini hanya disuntikan kepada sapi yang sehat, yang belum pernah terpapar virus PMK. Sementara untuk sapi yang terpapar virus PMK akan dilakukan penyembuhan terlebih dahulu setelah akhirnya disuntikan vaksin PMK. Menurut rencana, sebagai tahap awal, 800.000 botol vaksin darurat PMK yang didatangkan dari Prancis ini akan disebar merata kepada ribuan peternak di 18 provinsi di Indonesia yang terindikasi terpapar virus PMK. Sementara di Bantul, Yogyakarta, sejumlah peternak menggunakan jamu tradisional dari rempah-rempah untuk mengobati sapi yang terjangkit PMK. Ramuan jamu tradisional warisan nenek moyang ini ternyata berhasil menyembuhkan sapi yang terkena PMK. Inilah cairan jamu tradisional yang terbuat dari kunir, jahe, dan temu irang yang sudah dihaluskan atau di blender, kemudian dimasak dengan mendidih. Setelah dingin, cairan ramuan rempah-rempah atau jamu ini kemudian ditambah sedikit air dan diminumkan kepada sapi-sapi yang terkena PMK. Sehari diminumkan 2 kali, yakni pagi dan juga sore hari. Resep jamu tradisional dari para petani Bantul ini bisa dicoba untuk para peternak yang sapinya sekarang terjangkit PMK. Ramuan yang sangat sederhana dan mudah dibuat ini bisa dicoba karena tidak ada efek samping terhadap sapi. Tim TV One mengabarkan. Penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi terus meluas, maka regulasi impor sapi saat ini harus dievaluasi. Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia menuai keprihatinan. Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, hingga saat ini jumlah hewan ternak sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku mencapai 1.500 ekor sapi. 33 diantaranya akhirnya mati. Penyebaran kasus PMK di Kabupaten Kuningan juga telah menyebar hingga 16 kecamatan. Melonjaknya wabah PMK membuat stok obat-obatan untuk pengobatan sapi habis. Nah, kalau berbicara masalah dampak, ya jelas dampaknya sungguh sakit untuk peternak ya, karena pemberian pakan tetap sementara, penghasilan dari susu sapi berkurang 70%. Belum juga dari kematian, ya dari kematian gitu. Terus stok obat-obatan juga kan terbatas, gitu. Mohon maaf, Pak Ade, kalau obat-obatan cari sendiri atau mungkin dari dinas terkait ada yang memberi suplai gitu, mensubsidi lah? Ya, kalau cari sendiri juga ada ya, dari suplai dari koperasi juga yang mitra kita juga ada, dikasih obat-obatan. Tapi sampai saat ini belum ada solusi yang jelas ya. Kalau misalkan disemprot disinfektan setiap pagi dan sore selalu, tapi wabah ini semakin meluas, semakin mengkhawatirkan. Menurut Komisi 4 DPR RI, yaitu mitra Kementerian Pertanian, regulasi impor sapi saat ini harus dievaluasi. BUMN ditugaskan dibolehkan untuk kemudian melakukan impor hewan dan produk hewan dari negara yang anggaplah sunabis. Dibukalah kemudian itu tidak hanya BUMN, kalau tidak salah dengan PP nomor 11 tahun 2020 itu swasta dibolehkan. Artinya selain BUMN dibolehkan impor dari pihak-pihak swasta. Nah, 3 bulan setelah itu
muncullah kemudian PMK ini. Nah, dari mana ini mungkin yang kemudian pemerintah perlu mengambil tindakan secara tegas sehingga bisa mendeklar dari mana kira-kira asal-usul dari PMK ini yang itu belum dijawab oleh pemerintah sampai hari ini. Asal-usul. Selain itu, penanganan terbaik untuk penyakit kuku dan mulut ini adalah dengan pemusnahan, dan saat itu negara harus hadir. Namun menurut Komisi 4 DPR RI, saat ini tidak ada anggaran untuk alokasi penggantian kepada peternak. Penanganan penyakit ini ke depan yang terkena harus dieradikasi atau dimusnahkan. Nah, sehingga dimusnahkan inilah kemudian negara harus hadir, kemudian nanti melakukan penggantian terhadap rakyat kita yang memang punya itu. Karena memang ini kalau tidak dilakukan demikian, kita khawatir kemudian akan semakin tidak terkendali untuk penyakit ini. Nah, yang sudah dilakukan oleh Komisi 4, terus terang ya kita sampaikan bahwa awal-awal kami, teman-teman bersama dengan teman-teman anggota Komisi 4, kita sangat kecewa. Karena begitu kita tanyakan berapa sih anggaran yang kemudian untuk menyelesaikan ini nggak punya, Mbak. Ya. Terus terang saat itu menyatakan, saya menanyakan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu. Kalau sekedar menghitung aja nggak punya, nggak tahu, berarti kan belum kita bicara tentang sumbernya dari mana uang. Selain itu, tidak hanya merugikan peternak hingga ratusan juta rupiah, wabah PMK diprediksi akan semakin meluas jika vaksinasi anti PMK tidak disegerakan. Tim TV One mengabarkan.